Kerajinan tangan bukanlah sekedar hobi. Perkembangannya di Indonesia saat ini semakin marak. Salah satunya adalah parchment craft atau yang lebih dikenal dengan sebutan pergamano. Marina Wiadharma adalah tokoh penting di balik berkembangnya kerajinan pergamano di Indonesia. Dia adalah orang pertama yang membawa kerajinan pergamano ke negeri ini. Saya tertariknya itu awalnya itu karena waktu itu saya ke mertua saya ya, bawain saya kartu pergamano, tunjukin ke saya. Jadi waktu itu saya melihat kok lucu ya, dari satu kertas kalkir kita itu bisa bikin menjadi satu kartu yang kayak ronda. Nah memang waktu itu juga dia bawain saya juga satu kotak untuk pemula pergamano. Jadi saya mulai di sana merasa tertarik dan saya mulai mengerjakannya. Saya belajar. Itu sekitar tahun 97. Waktu itu emang saya ada pergi ke Belanda untuk belajar parchment craft ini. Berawal dari hobi, lalu menjadi profesi. Seperti inilah wanita yang biasa dipanggil Marina ini menjalani kesehariannya. Kecintaan wanita kelahiran Jakarta 42 tahun yang lalu ini terhadap seni kerajinan tangan sangatlah besar, terutama pada pergamano. Membawa beragam peralatan dan bahan untuk membuat pergamano dari Belanda ke Indonesia, Marina bertekad untuk mengembangkan kerajinan tangan yang berbahan dasar kertas kalkir ini di Indonesia. Masuknya itu seperti tadi saya bilang bahwa itu dari tahun 97 ya, saya belajar ke sana. Kemudian karena memang saya senang sekali dengan parchment craft ini, kemudian saya dari sana itu saya membawa alat-alatnya, tinta-tintanya, kertas-kertasnya itu ke Indonesia. Dan kemudian saya coba mulai untuk mengajar di Indonesia dan memang ada beberapa yang berminat dan sampai sekarang ini udah sekitar 10 tahun. Terus kemudian ya lama-lama berkembang, mereka suka dengan seni ini. Sekarang yang
benar-benar yang lulus jadi guru itu ada sekitar 100-an orang, tapi yang aktif itu sekitar 30-an sampai 40-an deh untuk Indonesia ya. Di sebuah toko di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara inilah beragam hasil karya Marina dipajang. Di bangunan 3 lantai inilah hampir setiap harinya beragam pergamano hasil karya Marina dihasilkan. Saya itu sebetulnya dari dulu itu dari tahun 92 ya, saya udah mulai itu ngajar itu di rumah. Terus kemudian ada teman juga ngajak, waktu itu di Gading Batavia, kita sama-sama join di sana. Nah terus setelah itu di sana itu selama 2 tahun, kemudian ya kita memerlukan space yang lebih besar lagi. Akhirnya suami saya bilang ya udah kalau gitu kita coba ngambil di sini ya, satu toko ya khusus untuk art jadinya. Seperti inilah cara membuat sebuah kartu pergamano. Lihatlah detail-detail yang sangat kecil dan terlihat rumit ini. Dengan tingkat kesabaran dan ketelitian yang tinggi, Marina mengerjakan tahapan demi tahapan hingga selesai. Tak jarang juga, ibu dari 3 orang buah hati ini dibantu oleh karyawannya dalam membuat pergamano. Prosesnya itu pertama itu pasti kita jiplak dulu untuk yang nggak bisa gambar ya. Jadi memang untuk pemula selalu kita anjurin mereka untuk menjiplak.
Nah, setelah menjiplak itu, memang kalau kita mau mewarnai kertasnya, ada yang kita sebut dorso. Kita bisa warnain kertasnya sesuai dengan yang kita mau, warna yang kita mau. Nah, terus kemudian kita emboss. Ya, emboss itu menimbulkan kertas itu supaya ada bentuk apa tuh kayak 3D-nya lah ya, timbulnya. Terus kalau kita mau tusuk jarum, kita tusuk jarum. Karena setelah itu kita mau merendahnya. Nah, setelah itu kita bisa gunting. Habis gunting, ya finishingnya ya kita lipat kertas kartunya, jadi selesai. Lihatlah hasilnya. Kartu cantik berhiaskan kupu-kupu yang indah ini siap untuk dipergunakan. Tak hanya itu saja, lihatlah baju koko ini. Siapa sangka baju yang tampak seperti asli ini ternyata adalah sebuah pergamano. Itu kan awalnya itu sebetulnya 2 tahun yang lalu itu saya dapat kebaya dari ibu saya. Nah, terus kemudian saya lihat kok pergamano itu mereka bisa bikin segala, kok nggak ada yang coba untuk bikin baju. Jadi 2 tahun yang lalu itu saya bikin kebaya, dan sekarang kebayanya itu memang udah ada di Belanda karena mereka untuk bikin buku ya, sesuatu yang aneh mereka anggap. Nah, kemudian kita ada bikin pameran lagi tahun yang lalu. Waktu itu saya bilang, ya kan kesian kebayanya sendirian, makanya saya bikin baju koko. Nah, baju ini saya ambil, saya contoh dari baju yang asli ya. Jadi saya kira-kira saya tiru motifnya, memang tapi harus disesuaikan dengan motifnya pergamano. Bagi sebagian orang, kerajinan pergamano hanyalah sebagai pengisi waktu luang saja. Namun tidak bagi Marina. Untuknya, kerajinan tangan yang populer di Eropa ini adalah sebuah profesi yang cukup menjanjikan. Hampir setiap harinya, toko yang merangkap tempat kursus ini tak pernah sepi dari pengunjung. Ternyata, peminat kerajinan pergamano ini cukup banyak. Awal mulanya sebenarnya karena saya melihat parchment craft ini dari majalah. Kemudian saya cari alamatnya di mana, nah, saya ketemu dengan Ibu Marina dan saya lihat saya tertarik banget. Waktu itu saya lihat kartu ya udah berbentuk renda. Awalnya memang saya ragu saya bisa, tapi benar dengan kesabaran itu kita bisa bikin kartu itu. Sebagai perajin itu sebenarnya kalau saya melihatnya gampang-gampang susah ya. Mengajar sih itu gampang. Yang penting kita punya kesabaran, kita punya minat di situ. Yang lebih susah mungkin itu adalah mensosialisasikan pergamano ini. Karena sebenarnya tidak sesulit yang kita lihat gitu.
Dengan penuh kesabaran, Marina mengajarkan beragam teknik dalam membuat pergamano kepada murid-muridnya. Mulai dari murid yang baru mulai belajar, sampai dengan murid yang paling senior. Saya sih kata-kata kayaknya nggak cukup ya. Oke banget, dia sabar ngajar kita dari kita nggak bisa, dari yang awalnya cuma kepengin tahu sampai saya tertarik selesai. Dia juga friendly, kita yang mulai merasa ragu untuk terus maju, dia terus bisa kasih semangat. Kamu bisa, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Ya, jadi dia bangkitin apa yang talent kita di situ. Sebetulnya itu tidak ada kesulitan, cuma ya kita begitu muridnya itu baru datang, kita harus yakinin bahwa dia itu sanggup ngerjain. Karena kadang-kadang murid yang datang ke sini, yang mereka lihat itu kan selalu udah hasil akhir, hasil jadi. Dan kalau kita yang bikin kan semakin susah, semakin menarik kan. Jadi mereka itu udah takut duluan. Jadi itu yang harus kita yakinin bahwa mereka itu sanggup melakukan. Sama seperti kita, jadi dia jangan takut dulu, pasti akan kita ajarin step awalnya dulu bagaimana. Beda tingkatan, berbeda pula materi yang diajarkan. Semakin senior, tingkat kesulitan yang diajarkan Marina dalam membuat pergamano juga semakin tinggi. Dia itu sebetulnya dari awal itu kita menjiplak itu gambar, kita jiplak, cuma ya memang skill khususnya itu nggak ada, cuma kita harus sabar ya. Jadi sabar untuk menimbulkannya, sabar untuk menusuknya, kemudian sabar untuk mengguntingnya. Jadi skill itu sih saya bilang sih kesabaran lah. Jadi kalau kita mau bikin tenda atau kita ada sebut juga kayak satu saringan yang kita sebut isi grid, di sana itu kita bisa desain motif. Nah itu selalu jatuhnya itu mirip dengan jarum 4. Nah jadi itu biasanya kita harus ngikutin bagaimana kira-kira susunan motifnya. Jadi nggak bisa seenak saya, kayak misalnya saya mau bikin lingkaran, saya tusuk-tusuk sejadinya saya gitu, nggak bisa. Karena mereka harus ukur jarak, harus kemudian setelah jarak itu saya mau emboss di mana, saya mau gunting yang mana. Kalau enggak ya copot semua. Di sela kesibukannya bergelut di bidang pergamano dan kerajinan tangan lainnya, bagi Marina Wiadharma, keluarga tetaplah yang utama. Sepulang dari toko, ia kerap menghabiskan waktunya bersama dengan suami dan buah hati tercintanya. Terlebih si kecil Astrid yang merupakan anak perempuan satu-satunya.
Kebutuhan manusia akan kertas sekarang ini agaknya sudah tidak dapat dipisahkan lagi. Selain menjadi buku, ternyata kertas juga dapat dibuat menjadi suatu hasil karya seni yang bernilai tinggi. Kesulitannya itu ya sampai sekarang sih masih banyak ya orang menganggap itu bahwa handicraft itu nggak ada gunanya. Jadi itu yang sekarang kita terapin ke teman-teman dan ke masyarakat itu, bahwa handicraft itu ya kamu bisa menghasilkan sesuatu dari handicraft itu. Jadi bukan handicraft itu, kadang-kadang kan sampai sekarang itu mereka selalu menganggap handicraft itu ya kayaknya apa sih, waste of money ya, gimana sih jadi yang itu yang kita mau bilang bahwa handicraft itu ya adalah kamu setelah kamu kuasai itu kamu bisa menghasilkan sesuatu. Saya sih kedepannya itu ambisinya itu saya pengen ya supaya parchment craft itu lebih banyak lagi dikenal oleh masyarakat dan banyak yang berminat untuk melakukannya. Jadi supaya ya masyarakat itu lebih menghargai handicraft lah gitu. Melalui kerajinan pergamano atau parchment craft dengan tingkat kreativitas yang tinggi, Marina Wiadharma mengubah kertas menjadi suatu hasil karya seni yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia.